Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja dan semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang pelaku pendidikan Islam. Baik, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan pendidikan Islam. Pendidikan Islam adalah segala usaha untuk memelihara dan mengembangkan fitrah manusia serta sumber daya insani yang ada padanya menuju terbentuknya manusia seutuhnya. Adapun pengertian pendidikan Islam secara etimologi, yaitu dalam konteks pendidikan Islam, pendidik disebut dengan murabbi, mu'alim, dan mu'abbid. Adapun secara terminologi, pendidikan Islam menggunakan tujuan sebagai dasar untuk menentukan pengertian pendidik. Hal ini disebabkan karena pendidik merupakan kewajiban agama, dan kewajiban hanya dipikulkan kepada orang yang telah dewasa. Kewajiban itu pertama-tama bersifat personal, dalam arti bahwa setiap orang bertanggung jawab atas pendidikan dirinya sendiri. Kemudian bersifat sosial, dalam arti bahwa setiap orang bertanggung jawab atas pendidikan orang lain. Adapun jenis-jenis pendidik yaitu Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW, yang ketiga orang tua, dan yang keempat adalah guru. Adapun tugas-tugas dan tanggung jawab dan hak pendidik yaitu 1. Tugas pendidik. Keutamaan seorang pendidik disebabkan oleh tugas mulia yang diembannya. Tugas pendidik dibagi menjadi dua, yaitu tugas secara umum dan tugas secara khusus. Tugas secara umum yaitu sebagai warasan al-anbiya yang pada hakikatnya mengemban misi rahmatullah lil alamin, yakni suatu misi yang mengajak manusia untuk tunduk dan patuh pada hukum-hukum Allah guna memperoleh keselamatan dunia dan akhirat. Yang kedua, tugas secara khusus adalah sebagai pengajar atau instruksional, yang kedua sebagai pendidik atau edukator, yang ketiga sebagai pemimpin atau manajerial. Yang kedua, tanggung jawab pendidik. Tanggung jawab pendidik adalah mendidik individu supaya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan syariat, mendidik diri supaya beramal soleh, dan mendidik masyarakat supaya saling menasihati dalam melaksanakan kebenaran, saling menasihati agar tabah dalam menghadapi kesusahan, beribadah kepada Allah serta menegakkan kebenaran. Hak pendidik. A. Gaji. Alasan al-Qabisi, guru menerima gaji karena pendidik telah menjadi jabatan profesi. Tentu mereka berhak mendapatkan kesejahteraan dalam kehidupan ekonomi berupa gaji atau honorarium. B. Mendapatkan penghargaan. Guru adalah Abu Arru atau Bapak Rohani bagi peserta didiknya. Dialah yang memberikan santapan rohani dan memperbaiki tingkah laku peserta didik. Justru itu, profesi guru wajib dimuliakan, mengingat perannya yang sangat signifikan dalam menyiapkan generasi mendatang. Seperti yang diungkapkan Muhammad At-Tahiyya Al-Absyari yang dikutip Zainuddin, menghormati guru berarti penghormatan terhadap anak-anak kita. 4. Syarat-syarat pendidik. Tirta Hadi Susanto menyatakan bahwa syarat pokok seorang guru adalah sebagai berikut. 1. Merasa terpanggil sebagai tugas suci, mencintai, mengasihi, sayangi peserta didik, mempunyai rasa tanggung jawab yang penuh atas tugasnya. Kemudian, menurut Noeng Muhajir, syarat pokok yang harus dimiliki guru adalah sebagai berikut. Memiliki pengetahuan yang lebih, mengaplikasikan nilai dan pengetahuannya, bersedia menularkan kemampuan dan pengetahuannya kepada orang lain. Kemudian kita akan membahas peserta didik dalam pendidikan Islam. Pengertian peserta didik. Peserta didik salah satu komponen dalam sistem pendidikan Islam. Peserta didik merupakan raw material atau bahan mentah di dalam proses transformasi yang disebut pendidikan. Kebutuhan peserta didik. Banyak kebutuhan peserta didik yang harus dipenuhi oleh peserta didik, di antaranya 1. Kebutuhan fisik, kebutuhan sosial, kebutuhan untuk mendapatkan status, kebutuhan mandiri, kebutuhan untuk berprestasi, kebutuhan untuk disayangi dan dicintai, kebutuhan untuk curhat, kebutuhan untuk memiliki filsafat hidup dalam agama. 3. Dimensi-dimensi peserta didik.
1. Dimensi fisik atau jasmani. Mendidik jasmani dalam Islam memiliki dua tujuan sekaligus, yaitu pertama, membina tubuh sehingga mencapai pertumbuhan secara sempurna. Kedua, mengembangkan energi potensial yang dimiliki manusia berlandaskan fisik, sesuai dengan perkembangan fisik manusia. Yang kedua, dimensi akal. Al-Isfahmi membagi akal manusia kepada dua macam, yaitu aklu al-mat'u, yaitu akal yang merupakan pancaran dari Allah sebagai fitrah ilahi. B. Aklu al-mash'u, yaitu akal yang merupakan kemampuan menerima yang dapat dikembangkan oleh manusia. 3. Dimensi keberagaman. Manusia adalah makhluk yang berketuhanan atau yang disebut Homo divionus, artinya makhluk yang beragama. Berdasarkan hasil riset dan observasi, hampir seluruh ahli ilmu jiwa sependapat bahwa diri manusia terdapat semacam keinginan dan kebutuhan yang bersifat universal. 4. Dimensi akhlak. Pendidikan akhlak dalam pengertian Islam adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pendidikan agama. Sebab yang baik adalah yang dianggap baik oleh agama, dan yang buruk adalah apa yang dianggap buruk oleh agama. Dimensi rohani atau kejiwaan. Dimensi kejiwaan merupakan suatu dimensi yang sangat penting dan memiliki pengaruh dalam mengendalikan keadaan manusia agar dapat hidup sehat. 6. Dimensi sosial. Seorang manusia adalah makhluk individual, secara bersamaan adalah makhluk sosial. Keserasian antar individu dan secara bersamaan mempunyai kontradiksi antara tujuan sosial dan tujuan individu. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.